Halo, balik lagi bersama saya di channel Banon Gautama. Saya akan membacakan buku berjudul Strawberry Generation bagian ke-5, penulis Bapak Renald Kasali. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Mari kita mulai. Bagian ke-5, mencegah Raja Wali jadi merpati. Full day school. Polemik yang kalau disampaikan dengan baik terbuka bisa memaksa masyarakat berpikir untuk memahami berbagai gagasan yang diametral. Hasilnya bisa membuat masyarakat semakin cerdas. Namun, ia bisa menjadi, sampah kalau kemudian berkembang menjadi ajang saling caci. Ini biasanya mainan para haters. Mereka sama sekali tidak menawarkan gagasan, hanya bisa menyalahkan, lalu melontarkan caci maki. Karena anak-anak muda ini bekerja tanpa hati. Di belakangnya hampir pasti ada yang tanda petik memesan. Maka jangan pernah membaca atau merepost komentar para haters. Diblok saja beres. Anda tidak berarti anti demokrasi kok. Wong, membersihkan sampah itu kan baik. Sama sekali tidak ada gunanya sampah dibiarkan berserakan. Hanya akan membuat masyarakat semakin bodoh. Bicara soal polemik, salah satu yang berkembang ramai di masyarakat adalah soal full day school. Istilah yang agak membingungkan. Ini gagasan yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Kadang saya berpikir dalam pemerintahan ini hanya soal cara. Namanya juga gagasan. Istilahnya test the water. Jadi sebelum suatu kebijakan diterapkan melalui peraturan atau surat keputusan, mereka mengujinya dengan melemparnya ke masyarakat. Di sebuah media, tidak lama setelah dilantik misalnya, saya membaca judul Mendikbud mewacanakan full day school. Setelah itu, biasanya Pak Menteri bisa membaca pro dan kontra yang berkembang. Mana yang lebih banyak pro atau kontranya, memahami latar belakang dan pemikirannya, pihak yang mendukung dan yang menolak. Ini sekaligus cara sederhana untuk menjaring masukan. Namun, dalam peradaban terbuka, bisa saja bola berubah menjadi liar. Masyarakat, apalagi orang tua, mereka itu pasti akan diterapkan secara menyeluruh seketika. Orang-orang pandai seperti Anda atau teman-temannya bisa emosi, adu argumentasi, bahkan marah untuk sesuatu yang untuk diterapkannya saja butuh waktu, butuh uang, dan butuh penyesuaian. Kata sejumlah pakar, inilah era sumbu pendek. Gara-gara gagasan, kita mudah terbakar dan meledak. Bicara soal gagasan full day school, saya ajak Anda melihat pro dan kontranya dari sudut pandang lain. Sudut pandang yang mudah-mudahan lebih positif dan memotivasi. Contohnya begini. Mereka yang kontra dengan gagasan full day school kebanyakan beralasan bahwa sekolah-sekolah kita belum semuanya siap. Kota-kota besar mungkin siap, tetapi daerah, ada sekolah yang belum punya laboratorium, bahkan gedungnya kurang layak ditempati. Lalu koleksi bukunya sangat terbatas. Alat-alat peraga milik sekolah rusak semua atau tidak ada. Saya setuju, itulah potret sekolah-sekolah kita. Bahkan di Jakarta masih banyak yang seperti ini. Lagi pula belajar itu kan bukan cuma di sekolah. Ada peran keluarga dan teman bermain. Dalam banyak hal, anak-anak kita memang kurang bermain. Namun ini tidak hanya terjadi di sekolah. Keluarga di rumah juga bisa membuat anak-anaknya kurang bermain. Sudah biasa bukan menyaksikan keluarga yang mengurung anak-anaknya di rumah? Entah bersama asisten rumah tangga, televisi, atau bersama handphonenya. Atau bahkan bersama guru-guru lesnya yang tiada henti menghafal, membosankan. Bahkan di sejumlah kampung yang dikenal sebagai kampung buruh migran,
biasa kita temui anak-anak yang besar di tangan LSM. Berbagai laporan menyebutkan dalam lingkungan tanpa orang tua itu, anak-anak biasa menjadi korban kekerasan dari para senior dan teman-temannya. Mari kita coba melihatnya dari sudut pandang yang lain. Pertama, berada di sekolah bukan berarti belajar dari guru terus-menerus. Sekolah bisa menciptakan suasana belajar kepemimpinan, bahkan kewirausahaan. Pramuka, OSIS, organisasi hobi, berwirausaha, berinovasi, dan sebagainya. Sekolah juga bisa menciptakan suasana bermain, bahkan juga tidur siang. Namun, apa semuanya sudah siap? Anda sudah tahu jawabannya? Belum. Apakah semuanya harus seragam, sama baik desa maupun kota? Anda juga sudah tahu jawabannya, tidak seragam. Apakah semua orang tua bekerja mencari nafkah dan mau anaknya 100% di sekolah? Apakah semua guru harus bertugas tiap hari sampai sore? Pokoknya banyak sekali yang Anda pun sudah tahu jawabannya. Kedua, kebijakan full day school ini mungkin bisa kita gunakan sebagai alat untuk memaksa pemerintah, baik di pusat maupun daerah, termasuk menteri dan kepala-kepala daerah, agar melengkapi semua fasilitas yang kurang tadi. Kita punya modal kuat untuk melakukan itu, yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut UU ini, pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negaranya. Jaminan itu antara lain mesti tercermin dari besarnya anggaran. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari total APBN atau APBD. Itu regulasinya. Eksekusinya kerap kali berbeda. Bahkan ada daerah yang belum mengalokasikan 20% anggarannya untuk bidang pendidikan. Maka gagasan full day school kita gunakan untuk memaksa. Berani tidak kita memaksa para pemimpin kita? Pandangan yang kontra lainnya membayangkan bahwa dalam sistem full day school, anak-anak kita akan banyak menghabiskan waktunya di dalam kelas. Kalau seperti itu, saya juga tidak setuju. Kita harus membawa anak-anak kita ke luar kelas. Banyak ilmu yang bisa kita pelajari di luar sana. Ilmu tentang kehidupan. Contohnya begini. Di banyak perempatan lampu merah, kita masih sering menjumpai anak-anak yang dipaksa mengemis oleh orang tuanya. Saya prihatin dengan kondisi ini. Namun selain itu, saya juga mencermati betapa lihainya anak-anak itu ketika menyeberang jalan, menyesuaikan diri dengan lalu lintas di Jakarta yang semrawut. Sekarang bayangkan begini, Anda sebagai orang tua, apa rela melepas anak-anak menyeberang jalan sendiri? Saya yakin tidak. Ketika menyeberang, Anda akan memegang tangan anak Anda erat-erat dan menuntunnya sampai ke seberang. Akibatnya Anda tahu, bukan hanya anak-anak kita, bahkan orang-orang dewasa pun sampai sekarang masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya menyeberangi jalan-jalan di kota besar yang makin hari makin padat dan banyak sepeda motornya. Jalan yang sama sekali tidak ramah terhadap pejalan kaki. Sementara anak-anak kecil yang besar di jalan, di lampu merah tadi, dengan enaknya bermain dalam bahaya. Mereka tahu kapan saatnya melintas, kapan mesti berhenti. Bagi saya, kemampuan motorik semacam itu penting dimiliki anak-anak kita. Kemampuan semacam itu hanya diperoleh dari ilmu kehidupan. Ilmu yang hanya bisa dipelajari di luar sana. Bagaimana dengan pandangan full day school akan mengurangi waktu interaksi anak-anak dengan orang tuanya? Betulkah? Saya kebetulan tinggal di daerah perkampungan yang hangat. Di sana, saya menyaksikan hubungan kekerabatan. Apalagi karena keluarga kami membesarkan anak-anak mereka di sekolah yang relatif baik, yaitu PAUD TK Kutilang. Sekolah yang pengurus yayasan dan sebagian gurunya juga warga kampung. Hanya alat dan metodenya yang kami olah dari sains. Saya amati
Di perkampungan saja, meski waktu interaksi anak-anak dengan orang tuanya melimpah, semakin hari tiap keluarga muda ternyata makin sibuk dengan urusan sendiri. Anak-anak sibuk mengerjakan PR, ayahnya malah ngobrol di luar, sementara ibunya asik menonton sinetron atau mengunggah foto ke Facebook. Beruntung anak saya pernah memaksa membuat rumah baca yang kini bisa jadi sarana mereka bermain. Kami bebaskan mereka tertawa, berayun-ayun, dan bermain sambil kadang mendengarkan dongeng. Artinya saya jadi sulit tidur siang. Untung kami tidak terbiasa melakukannya. Bicara soal ini, saya tiba-tiba rindu dengan suasana kampung-kampung di Solo, Yogyakarta, dan Magetan. Di sana warganya sepakat berinisiatif mengeluarkan aturan tentang wajib belajar pukul 18 sampai 21. Pada jam-jam tersebut semua TV harus mati. Anak-anak tidak berkeliaran di jalan. Orang tuanya semuanya juga ada di rumah. Kampung jadi senyap. Kalau inisiatif semacam ini bisa diterapkan secara nasional, saya yakin dampaknya bakal luar biasa, tidak hanya terhadap dunia pendidikan, tetapi juga bagi perubahan perilaku masyarakat kita. Bayangkan, pada jam-jam belajar, orang tua dan anak-anak semuanya berada di dalam rumah. Mereka berbincang. Anak-anak mengerjakan PR sementara orang tuanya membaca buku, koran, atau majalah. Sayangnya, fenomena semacam ini sulit kita jumpai di masyarakat. Jadi, namanya juga wacana, kita tidak perlu mendiskusikan hal ini sampai membuat kita sakit kepala. Biasakan juga hidup dalam kebijakan yang tidak seragam demi menghormati perbedaan dan kekayaannya. Sebuah wacana bisa dilihat dari aneka perspektif, bukan? Indonesia dan disrupsi pendidikan kita. Saya kerap mendapat curhat dari para orang tua tentang wajah dunia pendidikan kita. Jumlahnya tidak terhitung. Saya ingin berbagi salah satu di antaranya. Ini dari orang tua yang anaknya duduk di sekolah dasar. Dia heran setengah mati ketika tahu anaknya dianggap tidak piawai dalam menyerap mata pelajaran komputer. Kok bisa? Di rumah, sang orang tua menyaksikan sendiri betapa lincahnya sang anak mengoperasikan komputer, baik untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, berkirim email, sampai main game. Lalu kenapa nilainya jelek? Rupanya ini karena nilai ulangan tertulisnya yang jelek. Pada soal ulangan tertulis, di situ sang anak diminta menjelaskan apa itu tombol enter, tombol shift, atau ESC, dan fungsi-fungsinya. Semuanya serba teori. Sang anak bingung. Dia jelas tahu cara pakainya, tetapi tidak bisa menjelaskan teorinya. Akhirnya dia memilih tidak menjawab sehingga nilainya pun jelek. Anda yang membaca curhat tadi tentu merasakan ada sesuatu yang salah dengan sistem pendidikan kita. Bagaimana mungkin nilai mata pelajaran komputer hanya ditentukan dari hasil tes tertulis, bukan dari kepiawaian sang anak dalam menggunakan komputer? Bukankah pelajaran komputer termasuk kategori keterampilan? Ya, ada pengetahuannya, tetapi untuk pemula rasanya tahu pakai lebih penting. Tahu pakai lebih penting. Lalu mengapa seakan-akan yang dinilai hanya knowledge-nya, bukan skill-nya? Seperti itulah dunia pendidikan kita. Banyak yang keliru sehingga terasa muram. Saya bisa menyajikan wajah muram lainnya. Salah satunya otoriter. Misalnya guru tidak pernah salah. Dosen selalu benar. Memangnya siapa dia sehingga berhak mengklaim dirinya selalu benar? Ilmu pengetahuan itu dinamis. Ia terus berkembang. Kalau dulu mungkin ada suatu teori yang dianggap benar, sekarang bisa saja teori itu salah. Di sebuah sekolah di Chicago bahkan sekarang diterapkan metode the power of yet. Seseorang bukan gagal, tetapi diberlakukan kategori belum mahir. Ya, tidak ada lagi angka merah atau nilai buruk, yang ada hanya kata belum. Namun berapa banyak yang sudah paham tentang cara belajar baru, yang percaya bahwa ilmu itu terus berkembang dan pengetahuan manusia pun bisa berubah, diperbaharui, dan beradaptasi.
Dulu masyarakat Romawi berpegang pada pendapat Claudius Ptolemeus, seorang astronom yang juga ahli geografi, bahwa bumi adalah pusat tata surya atau geosentris. Jadi matahari dan planet-planetlah yang berputar mengelilingi bumi. Lalu datanglah Nikolaus Kopernikus, juga seorang astronom. Dia mementahkan pendapat Ptolemeus. Kata Kopernikus, mataharilah yang menjadi pusat tata surya, dan bumi serta planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari atau heliosentris. Kala itu, pendapat Kopernikus terbilang sangat revolusioner dan bertentangan dengan keyakinan yang berkembang di masyarakat. Akibat pendapatnya tersebut, Kopernikus dikucilkan oleh penguasa dan masyarakat. Buku-bukunya tidak boleh beredar. Sekarang kita semua tahu pendapat mana yang benar. Tambahan lagi, dunia pendidikan kita ternyata juga tidak egaliter, bahkan cenderung diskriminatif. Banyak anak kita yang tidak dapat belajar hanya karena tidak bisa memenuhi persyaratan formal yang ditentukan sepihak oleh sekolah. Ada kelompok pintar dan ada kelompok yang bodoh. Ada sekolah elit, ada sekolah rakyat. Sangat diskriminatif. Dunia pendidikan kita juga membuat sekolah menjadi komoditas. Perang harga terjadi di mana-mana, terutama ketika memperebutkan murid atau mahasiswa baru. Dunia pendidikan kita ternyata juga masih banyak yang suka mempertahankan status quo, tidak mendidik anak-anak agar bisa menjadi individu yang mandiri dan mampu berpikir bebas. Anak-anak kita tidak dididik untuk menjadi driver, tetapi lebih sebagai passenger. Duduk manis, dengarkan dan ikuti semua instruksi sampai akhirnya mereka lulus. Mereka yang lulus adalah mereka yang dinilai baik dan benar menurut versi pihak sekolah, bukan merefleksikan pandangan terhadap peserta didik atau refleksi atas realitas mereka. Keberhasilan pendidikan hanya diukur pada sejauh mana anak-anak kita berhasil mengumpulkan angka-angka tinggi dalam rapor dan ijazah. Hanya itu, lainnya tidak. Maka saya sangat merindukan hadirnya wajah lain dari dunia pendidikan kita. Wajah yang seperti apa? Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti kuliah saya di indonesiax.co.id. Ini adalah sebuah situs yang mengubah cara kita belajar. Jadi ini situs MOOC atau Massive Open Online Course yang dibangun dalam sebuah jaringan global dan diisi oleh para edukator berpengalaman. Platform global ini dilakukan di mancanegara, di Amerika Serikat, Inggris, Cina, Turki, Brazil, dan kini Indonesia. Di Amerika Serikat saja Anda bisa mengikuti kuliah gratis dari profesor-profesor terkenal melalui situs edX. Profesor dari Harvard, MIT, dan kampus utama dunia itu benar-benar mencurahkan waktunya mengajar secara online. Itulah yang kini Rumah Perubahan lakukan. Bagi yang masih awam, saya akan paparkan sedikit soal ini. Indonesia X yang resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2015 adalah sebuah gerakan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Melalui penyelenggaraan kursus secara terbuka, online, dan masif atau biasa disingkat Massive Open Online Course, motonya Enriching Lives Through Education. Anda dan siapa saja bebas bergabung dengan Indonesia X. Syaratnya hanya satu, yaitu memiliki akses internet. Agar bisa memberikan materi pendidikan yang berkualitas, Indonesia X menjalin kerjasama dengan banyak institusi seperti perguruan-perguruan tinggi ternama, Bursa Efek, TV, dan institusi lain, termasuk Rumah Perubahan yang saya pimpin. Sebagai lembaga kursus, Indonesia X menerapkan pendekatan yang berbeda dengan pendidikan konvensional yang ada di Indonesia. Kalau pada pendidikan konvensional, orang masuk ke lembaga pendidikan untuk mendapatkan gelar, bahkan kalau perlu dengan membeli gelar tersebut. Indonesia X berbeda. Di sini yang diutamakan adalah kompetensi. Jadi mendapatkan ilmunya dulu, baru ijazah atau sertifikatnya menyusul. Ibarat orang belajar mengemudi, Indonesia X mengutamakan bisa mengemudi terlebih dulu, baru dapat SIM, bukan dibalik. SIM-nya didapat lebih dulu, baru belajar mengemudi. Saya bayangkan dalam waktu dekat,
disrupsi ini akan benar-benar terjadi, yaitu kala kaum muda tidak lagi ingin belajar di bangku kuliah tanpa mengutamakan gelar, melainkan bisa diakses dari mana saja, gratis, dan meracik masa depannya secara independen dan berorientasi pada kompetensi. Pendidikan adalah kunci dari pertumbuhan peradaban yang lebih maju. Bahkan menurut mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mari, sebelum kita menjadikan pendidikan sebagai senjata untuk mengubah dunia, kita ubah dulu wajah dunia pendidikan kita agar menjadi lebih memerdekakan, membebaskan, dan memanusiakan anak-anak didik kita. Mentee. Tiba-tiba, saya tersentak atas usul asisten saya agar membuka kesempatan bagi anak-anak muda menjadi mentee saya secara formal. Bukankah kita sudah merasakan manfaatnya? Ujar bimbingan saya yang sekarang sudah menduduki aneka jabatan di berbagai perusahaan atau jabatan publik. Maka, lewat media sosial, pendaftaran pun saya buka. Ini tentu berbeda dengan sekolah atau bekerja. Masa hubungannya juga tidak singkat, yaitu 2 tahun. Mungkin Anda bisa membayangkan hubungan itu seperti Josh Groban, dalam kurung sebagai mentee, dengan musisi senior David Foster. Jadi kesempatan mentorship yang selama ini hanya saya berikan kepada kalangan terbatas, kini saya buka secara lebih luas dan tentu ada seleksinya yang dilakukan secara ketat. Saya mencari sosok yang mau memperbaiki masa depan, punya kegigihan, disiplin, dan siap belajar. Asal logika berpikirnya bagus, tidak keras kepala, mau berpikir terbuka, dan tidak menyebalkan, tentu bisa ikut seleksi. Lantas seperti apa sih hubungan antara mentee dan mentornya? Sean Hitchcock menandaskan, a mentor empowers a person to see a possible futures and believe it can be obtained. Kira-kira begitulah. Saya mengantarkan mereka ke masa depan. Tentu saja mereka akan mengikuti saya sehari-hari, termasuk belajar menyiapkan banyak hal, membuat dan mengambil keputusan profesional, turun ke lapangan memeriksa pekerjaan, serta bertemu dengan segala macam orang. Sesungguhnya, ini bukan hal baru bagi saya. Beberapa putra Taipan terkenal pernah dititipkan kepada saya, juga mahasiswa pada program S2. Namun kalau dilakukan di universitas melalui jalur formal ternyata lebih banyak dukanya daripada sukanya. Maklum, semakin kesini semakin banyak mahasiswa yang hanya mengejar nilai ujian dan sulit diajak keluar dari zona nyaman. Kalau diajak melakukan hal yang sulit sedikit, mereka cepat merajuk dan mengadu kemana-mana seakan-akan menjadi sosok yang teraniaya. Tentu kita perlu melatih agar Strawberry Generation, atau sebutan bagi generasi manja zaman sekarang, tidak berpikir melalui jalan pintas, tetapi harus ada kerelaan untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya pikir lebih baik ini dilakukan secara sukarela ketimbang diwajibkan. Melalui program tersebut, saya memutuskan untuk membina langsung anak-anak Indonesia yang memiliki impian-impian indah dan mau belajar secara langsung dengan saya dan tinggal di rumah perubahan belajar dari pekerjaan langsung, menangani masalah, ikut rapat, bertemu para pemimpin, mengikuti kuliah yang saya berikan, dan bertemu mantan mentee bimbingan saya yang kini telah menjadi somebody. Mentorship bukanlah hubungan kerja, meski selama fase 2 tahun mereka diberi uang saku dan ikut mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ini adalah hubungan pembinaan yang benar-benar saya persiapkan agar mereka menjadi manusia pandai yang tahan uji dan mampu menemukan jalan keluar dari segala kesulitan, adaptif dalam perubahan, serta bekerja dengan tata nilai yang solid. Siapa tahu Anda atau anak-anak Anda berminat? Ingatlah pesan Kishore Bausal, who really want to succeed follow the principle of his mentor with determination and action.
Saya akan memilih orang-orang yang mau berubah dan siap belajar dengan integritas. Anggap saja saya jendela untuk melihat dunia baru pada masa depan. Pendidikan dan rantai kemiskinan. Kisah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil menembus perguruan tinggi sudah sering kita dengar, seperti yang dialami Raini, anak tukang becak yang meraih IPK 3,96 di Universitas Negeri Semarang. Dia bahkan mendapat tawaran kuliah S2 ke Inggris. Setiap kali ke daerah pertanian, saya sering menemukan petani yang melakukan segala upaya agar anak-anaknya jangan lagi jadi petani dengan menyekolahkan anaknya menjadi sarjana. Tapi sukseskah mereka memutus mata rantai kemiskinan? Bukankah pada statutanya kini PTN BH wajib memberikan beasiswa 20% untuk kalangan kurang mampu? Kesadaran afirmatif untuk memberi akses pendidikan seperti di atas bukan hanya ada di sini. Harusnya kita percaya sekolah bisa menjadi anak tangga yang bagus untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pendapat umum mengatakan keluarga miskin melahirkan generasi-generasi yang sama miskinnya karena ketiadaan akses untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Polanya begini. Seorang anak lahir dari ibu yang menikah pada usia dini lalu bercerai. Ibu harus bekerja keras, pindah dari satu kota ke kota lain. Kadang tinggal bersama nenek, menumpang hidup di kawasan yang padat. Anak pergi sekolah dengan perut lapar, sementara teman-teman ikut les kumon atau dari guru sekolah. Lalu dia pun bosan dengan sekolah, sering tidak masuk, prestasi terpuruk, terlibat perkelahian, drop out, punya anak di luar nikah, lalu jatuh miskin lagi. Begitu seterusnya. Mungkin jika diberi gizi, perhatian, dan akses agar bisa sekolah lagi, mereka akan bisa keluar dari mata rantai kemiskinan. Namun penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2000, James Heckman, menggelengkan kepalanya. Faktanya hanya 3% yang bisa menamatkan perguruan tinggi, padahal anak-anak dari keluarga biasa mencapai 46%. Demikian juga kemampuan memperbaiki ekonomi keluarga. Pendapatan tahunan, pengangguran, angka perceraian, dan keterlibatan dalam kriminalitas. Prestasi ekonomi keluarga miskin yang mendapat program afirmasi pendidikan ternyata tetap sama dengan anak-anak yang drop out dari sekolah. Sebabnya apa? Tahun 1994, dua ilmuwan yang dituding rasis, yaitu Murray dan Bernstein dalam The Bell Curve, mengarahkan temuannya pada masalah DNA. Namun berdasarkan kajian ekonometrika, Heckman menemukan masalahnya ada di sekolah itu sendiri. Sekolah-sekolah yang sering kita lihat di sini terlalu kognitif dan membebani, tidak akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah kognitif terlampau mekanistik. Wajar sekarang kita menyaksikan banyak sarjana menganggur, bahkan yang sudah bekerja kurang efektif. Padahal mereka tidak kalah pengetahuan, indeks prestasi mereka kini bagus-bagus, cenderung kalah dengan lulusan luar negeri yang hanya menempuh 124 SKS dalam kurung S1. Sementara sarjana kita menempuh 144 sampai 152 SKS. Heckman menemukan variabel-variabel non-kognitif yang justru tidak diberikan di sekolah menjadi penentu keberhasilan seseorang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Variabel itu adalah keterampilan meregulasi diri, mulai dari mengendalikan perhatian dan perbuatan sampai kemampuan mengelola daya tahan atau persistensi, menghadapi tekanan, menunda kenikmatan, ketekunan, menghadapi kejenuhan, dan kecenderungan untuk menjalankan rencana. Keterampilan-keterampilan seperti itu menurut Heckman sering absen dalam sekolah-sekolah kognitif. Tanpa itu, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga menengah ke atas pun akan jatuh pada lembah kemiskinan. Sekolah-sekolah kognitif sendiri digemari banyak kalangan kelas menengah karena substitusi atau penguatnya bisa dibeli di pasar, semisal kumon, guru les, atau orang tua yang rajin memberi latihan. Namun anak-anak dari kalangan kurang mampu
punya banyak keterbatasan. Selain orang tuanya tidak mengerti, mereka juga harus bekerja keras mencari nafkah di luar jam kerja. Ilmu-ilmu tertentu itu seperti kalkulus, sangat mekanistik, kata Paul Toff. How Children Succeed 2012. Kalau memulai lebih dulu dan banyak berlatih, mereka akan lebih cepat menyelesaikan soal-soalnya. Tetapi aspek-aspek non-kognitif tidak bisa didapat dengan mudah. Oleh karena itu, di PAUD Kutilang, Rumah Perubahan, kami mengembangkan metode non-kognitif. Itu pun belum cukup. Guru dan orang tua diwajibkan seminggu sekali mengikuti bimbingan cara membaca anak. Kebiasaan buruk orang tua yang merupakan cerminan dari buruknya aspek non-kognitif tadi menjadi penguat mata rantai kemiskinan di setiap generasi berikutnya. Bimbingan dan metode non-kognitif itu seharusnya dibangun sedari dini. Tantangan-tantangan non-kognitif seperti itu tampaknya berat sekali dibangun di sini, mengingat 2-3 generasi pendidiknya, guru dan dosen kognitif yang rewel dengan kemampuan menghafal, berhitung, atau memindahkan buku ke kertas. Saya ingin Anda menengok penjelajahan non-kognitif yang saya tanam dalam kelas saya di UI. Satu kelas mahasiswa dikirim ke luar negeri dalam program One Person, One Nation. Lalu pengalamannya mereka tulis sendiri dalam buku 30 paspor. Di situ anak-anak belajar menumbuhkan aspek non-kognitif, merefleksikan kehidupan, mengambil keputusan dalam menghadapi kesulitan seorang diri ke luar negeri. Kita percaya pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan. Namun bukan pendidikan superkognitif seperti sering kita dengar dari orang-orang yang gemar mendebatkan cuma soal kali-kalian, padahal persoalan hidup terbesar justru ada di soal bagi-bagian. Dan untuk adil membagi dibutuhkan keterampilan hidup non-kognitif. Strawberry Generation. Saya ajak Anda menjelajah ke wilayah-wilayah baru dalam dunia pendidikan. Beberapa waktu lalu saya menemani mahasiswa saya yang meluncurkan buku mereka, yaitu 30 paspor. Buku ini berisi curhat dan sharing pengalaman mahasiswa di kelas saya yang saya ajak kesasar di luar negeri. Mereka harus mengurus dokumennya sendiri, pergi sendiri, tidak boleh didampingi orang tua atau kerabat, merasakan betapa sulitnya hidup di negeri seberang. Mereka juga harus bergaul dan beradaptasi dengan orang-orang di negara tersebut. Ada perbedaan bahasa dan budaya karena mereka dilarang pergi ke negara yang bahasa dan budayanya mirip dengan kita. Sepulangnya dari luar negeri, saya lihat mereka kini menjadi percaya diri, ulet, sangat mandiri dan lebih mampu mengatasi masalahnya sendiri. Mereka juga menjadi lebih toleran dalam menghadapi perbedaan. Kini saya bisa dengan bangga menyebut mereka sebagai driver, yakni orang-orang yang mampu bersikap dan mengambil keputusan. Para driver inilah yang kelak mampu menjadi penentu nasib orang lain, terutama para passengernya. Ternyata, kalau diajak untuk menempa diri, para mahasiswa yang selama di sini saya lihat manja, enggan menghadapi kesulitan, takut menghadapi situasi yang tidak menentu, bisa juga menjadi sekeras baja. Rupanya saat kesasar menghadapi beragam kesulitan, simpul-simpul saraf berpikir manusia dipaksa bekerja lebih keras dan menjadi lebih hidup. Lantas, apa hubungannya dengan strawberry? Membayangkan mereka yang kesasar tadi, saya teringat dengan pandangan para eksekutif banyak negara Asia tentang Strawberry Generation yang kurang lebih seusia dengan mereka. Dari bentuk dan warnanya, strawberry itu menawan. Namun di balik keindahannya, ia ternyata begitu rapuh. Cobalah pakai sikat gigi untuk menyikat strawberry. Pasti bagian luar strawberry tersebut mudah rusak. Padahal sikat gigi itu cukup lembut untuk gigi kita. Itu adalah ilustrasi dari Strawberry Generation. Sebuah subset dari suatu generasi yang rapuh meskipun terlihat indah. Mudah hancur dan sakit hati.
Generasi yang lebih tua bahkan menyebutnya sebagai generasi yang mudah kecewa. Akibat itu, hubungan baiknya dengan para mentor mudah rusak. Tidak sedikit strawberry generation yang begitu mudahnya menuding para senior sebagai penyebab depresi. Generasi ini, kalau gemblengan di rumahnya dulu kurang begitu kuat, juga mudah galau. Banyak berhalusinasi dan enteng mengungkapkan kegalauannya kemana-mana termasuk ke teman-temannya. Sebagian besar menyalurkannya melalui media sosial. Mereka memasangnya sebagai status di berbagai gawainya. Daya lepasnya setajam kerikil yang dientak ketapel dan kena kepala kita. Rasanya tidak adil kalau kita hanya melihat sisi negatifnya. Selain kelemahannya tadi, Strawberry Generation juga unik dan lebih terbuka. Mereka kreatif. Di dalam benaknya tersimpan banyak sekali gagasan, termasuk yang paling liar sekalipun. Kritis dengan kemampuan connecting the dots yang begitu luas. Banyak anak muda yang kakinya jauh lebih ringan ketimbang generasi saya yang banyak beban. Dan lebih besar rasa malunya untuk tampil. Sebagai orang tua, saya selalu ingin belajar memahami mereka. Saya pernah hadir dalam sebuah rapat di suatu perusahaan yang mengalami deadlock. Di tengah kondisi tersebut, seorang pria muda melontarkan sebuah gagasan yang out of the box. Saya agak terperangah dengan idenya. Segera setelah itu, banyak yang melontarkan kritik baik positif maupun yang asbun. Namun setelah penanya terakhir yang nadanya amat menyerang, wajah anak muda tadi cepat berubah. Dia terlihat tidak bisa menerima. Saya mencoba menengahi. Sejatinya saya terkagum-kagum dengan gagasannya yang betul-betul out of the box. Oleh karena itu, saya tidak tahan untuk tidak memberikan pujian. Direksi menjelaskan anak muda tadi termasuk salah satu bintangnya. Wajar kalau diberi tantangan. Setelah lulus dari perguruan tinggi terkenal, beberapa bulan kemudian dia langsung bergabung dengan perusahaan. Direksi tadi lalu memanggil sang anak muda dan memperkenalkannya kepada saya. Kami pun berbincang selama beberapa saat. Beberapa bulan berlalu sejak rapat tersebut. Suatu siang ketika makan di sebuah restoran, saya bertemu kembali dengan si anak muda tadi. Tetapi sejenak kemudian anak muda tadi bercerita bahwa dia sudah meninggalkan perusahaan, pindah ke perusahaan baru. Saya kaget dan bertanya kenapa. Dia bercerita tentang rasa tidak nyamannya karena merasa diserang dalam rapat yang lalu. Saya tertegun. Bagi saya, diserang kiri kanan dalam sebuah rapat adalah hal biasa. Namun rupanya tidak bagi anak muda tadi. Betapa rumitnya medan yang saya hadapi dalam karir, saya bisa bertahan hampir 30 tahun sebagai pendidik. Tidak sadar, kadang saya tersenyum. Lama juga ya. Kita bisa menemukan anak-anak muda semacam itu pada banyak perusahaan. Apa jadinya jika perusahaan Anda banyak mempekerjakan mereka? Tahukah Anda, mendapatkan good passengers dari generasi ini lebih baik daripada menyimpan banyak bad driver. Mereka jelas tidak bisa dikelola dengan cara-cara lama. Maka pertama-tama bangun dulu mental mereka. Jangan fokus pada hard skill mereka, seperti pengetahuan atau bidang khusus pekerjaannya. Fokuslah pada mental mereka. Jadikan mereka pribadi yang tangguh. Bangunkanlah kesadaran bahwa mereka bukan passenger. Kedua, jangan pernah membayangkan uang akan memuaskan mereka. Anak-anak ini kalau bisa diputar mentalnya akan menjadi pribadi yang suka menghadapi tantangan. Maka dari itu, setelah diputar, berikan kepercayaan. Beri mereka proyek-proyek penting yang membuat mereka mampu belajar dan upgrade diri sehingga mereka merasa ikut berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Ketiga, dampingi pengambilan keputusannya agar mereka tahu membaca arah. Keempat, kalau dia keras kepala dan susah dikendalikan, jangan terlalu bersedih hingga kehilangan anak-anak yang kreatif itu. Ada kalanya
Itu cerminan dari pembentukan masa lalunya yang memang rapuh. Orang yang pintar harus punya ketangguhan juga, self-disiplin. Namun yang bagus sekalipun punya pola terbang yang tidak sama dengan generasi Anda. Jadi pahamilah subset dari generasi baru ini. Anak-anak kita bukanlah burung dara yang sayapnya diikat. Pada abad ke-15, seorang pelaut tangguh mengangkat layar kapalnya saat menyeberangi lautan. Tujuannya adalah pusat rempah-rempah di timur, India. Dia berseru pada semua awak kapalnya, "Kita telah mendarat di India." Anda mungkin sudah bisa menebak siapa yang saya maksud. Dia adalah Christopher Columbus. Alih-alih mendarat di India seperti janjinya pada Ratu Isabel yang membiayai misi perjalanannya untuk memperkuat posisi Spanyol dalam perdagangan rempah-rempah yang terputus akibat Perang Salib, Columbus justru mendarat di Amerika. Ini tentu di luar harapannya. Saat menghadap ratu, dia pun dicemooh para penjelajah dunia lainnya yang sudah sampai di Tanjung Harapan. Ketika itulah Columbus berfilsafat, kalau tidak pernah kesasar, kita tidak akan pernah menemukan jalan baru. Namun bagaimana orang seperti Columbus bisa menjadi penjelajah dunia, menemukan dunia baru? Sama pertanyaannya, mengapa orang-orang Jepang, India, Yahudi, Cina, dan Korea ada di seluruh dunia? Bahkan sekarang, orang Malaysia dan Singapura mulai banyak buka usaha di sini. Ada apa dengan anak-anak kita yang masih senang berada dalam ketiak keluarga besarnya, menjadi PNS, dan sebagainya? Saya ingin katakan, sesungguhnya anak-anak Anda sama seperti saya. Kita semua sebenarnya raja wali dan bukanlah burung dara yang sayapnya diikat, serta tidak pernah bisa terbang tinggi. Diberi kandang yang sempit agar selalu dekat dengan orang tuanya, dengan tuannya. Beri anak-anak tantangan, maka mereka akan menjadi pemimpin. Saya kira Columbus benar. Kita semua tahu tidaklah penting apa yang kita capai hari ini atau saat ini. Yang lebih penting sesungguhnya adalah apa yang bisa kita pelajari dari sebuah perjalanan itu sendiri. Apalagi perjalanan itu adalah sebuah proses, bukan perhentian akhir. Anak-anak tidak boleh berhenti belajar walau katanya sudah tamat sekolah. Sebaliknya, Anda tahu hari ini jutaan manusia Indonesia setiap hari sangat takut menjelajahi dunia baru yang sama sekali belum dikenalnya. Teman saya, seorang guru matematika misalnya, marah besar saat disuruh mengajar matematika dengan cara digabungkan dengan ilmu lain secara holistik. Dia biasa nyaman dalam silonya yang parsial dan merasa paling pandai. Dia juga gemar mengatakan orang lain salah. Banyak orang menghindari sesuatu yang namanya kegagalan, kesasar, atau segala hal baru yang bakal menyulitkan hidupnya. Bahkan menghindari sesuatu kalau ada tantangannya karena takut terlihat kurang pandai, karena orang lain bisa melakukannya. Sedangkan kita mungkin tidak. Kita maunya anak-anak kita menjadi juara kelas, lulus cepat, dan dapat pekerjaan yang baik, dimudahkan jalannya. Kita bahkan carikan mereka pekerjaan dari koneksi kita yang mudah-mudah. Tidak banyak orang yang mengerti bahwa keunggulan yang dicapai manusia sebenarnya tidak pernah lepas dari seberapa hebat dia terlatih menghadapi aneka kesulitan dan tantangan kehidupan. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita terperangkap dalam kenyamanan. Persis seperti perjalanan pulang pergi rumah kantor yang selalu melewati jalan yang sama berulang-ulang, yang sesungguhnya mencerminkan kemalasan berpikir belaka. Kita takut kesasar, menjaga agar anak-anak tidak tersesat. Padahal jalan yang buntu itu bukan dead end, tetapi pertanda perlunya putar arah atau reroute. Ingatlah, masalah baru terus bermunculan dan pengambilan keputusan tidak bisa dihafalkan. Habit kita telah kita wariskan pada bangsa melalui anak-anak kita. Bepergian ke tempat baru dengan informasi,
uang, waktu, dan pengetahuan terbatas sesungguhnya bisa mengubah nasib manusia. Dan keterbatasan itu belum tentu membuat kita tersudut tanpa kemampuan keluar dari kesulitan sama sekali. Dan anak-anak remaja kita sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mendrive diri masing-masing yang membuat mereka mampu mencari dan menemukan pintu keluar dari kesulitan sehari-hari. Tetapi tradisi kita ternyata jauh dari harapan itu. Kita lebih banyak membentuk mereka menjadi passengers ketimbang drivers. Persis seperti penumpang angkutan kota yang boleh mengantuk, bahkan tertidur. Tidak perlu tahu arah jalan, merawat kendaraan, berinisiatif pindah jalur. Semua sudah ada yang urus, tahu-tahu sudah sampai di tempat tujuan. Anak-anak kita sesungguhnya adalah raja wali, bukan burung dara. Namun secara psikologis dan tradisi, kita telah mengikat sayapnya sehingga mereka tidak bisa terbang tinggi. Mereka hanya bisa menjadi burung dara yang cuma melompat ke atap gedung lalu turun lagi ke bawah tidak jauh-jauh dari rumah kita. Kita ikat sayapnya dengan berbagai belenggu, entah itu proteksi dan kenikmatan yang berlebihan. Keputusan yang tidak pernah kita izinkan untuk diambil mereka sendiri, bahkan sekedar untuk memotong rambut atau membeli sepatu. Banyak masalah mereka kita ambil alih cepat-cepat sebelum mereka bergulat mengatasinya sendiri dalam kecemasan dan ketidakberdayaan. Juga dogma, ancaman, ketidakberdayaan dari pengalaman kita serta kehadiran kita yang harus ada kemanapun mereka pergi. Cerita mereka bisa Anda baca dalam buku aplikasi self-driving yang diluncurkan mahasiswa saya di UI, judulnya 30 Paspor di Kelas Sang Profesor. Isinya suka duka dan curhat mereka melepas ikatan-ikatan itu agar menjadi raja wali yang hebat dalam program One Person One Nation kesasar di mancanegara. Buku itu terbit sebagai akibat provokasi yang saya lakukan pada mereka dengan fakta bahwa para tenaga kerja perempuan kita di luar negeri ternyata lebih mampu menangani tantangan dan ketidakpastian di luar negeri ketimbang para calon sarjana yang hanya duduk manis di bangku kuliah. Saya katakan, era jagoan bicara telah berakhir. Kini jagoan itu hanya akan dihormati kalau mereka punya karya, punya langkah. Dan TKW itu adalah manusia yang terhormat karena mereka punya langkah dan membawa berkah. Jadi, hari pertama kuliah mereka harus urus paspor. Seminggu kemudian membuat rencana perjalanan ke luar negeri. Satu negara hanya boleh dikunjungi oleh satu orang dan itu harus cepat. Karena 30 mahasiswa berebut negara tujuan dengan syarat tidak boleh yang bahasa dan penduduknya mirip dengan kita. Kalau terlambat, biayanya makin besar. Negeri yang dikunjungi makin jauh, makin rumit pengurusan visa dan mungkin saja makin tidak menarik untuk dikunjungi. Ada dua situasi kebatinan yang akan mereka hadapi. Terasing sekaligus tertantang. Dalam keterasingan, mereka hanya berbicara dengan diri sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Di tengah kesibukan, banyak berdialog dengan orang lain dan media sosial. Dalam keterasingan, bagus bagi anak muda untuk membangun diri. Dialog diri ini akan menimbulkan self-awareness atau kesadaran diri untuk membentuk karakter yang kuat. Sebab kuliah saja di bangku kelas tidak menjamin manusia belajar menghadapi tantangan yang sebenarnya. Kini, semua persiapan harus diurus sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Dilarang memakai jasa calo atau biro perjalanan. Juga dilarang menerima bantuan keluarga. Paspor, penginapan, rencana perjalanan, apa yang mau dilihat, biaya dan sebagainya. Laporannya pun bebas, diutamakan refleksi kehidupan, bukan soal produk atau pasar. Jadi perjalanan mereka tidak dimulai di pintu keberangkatan bandara, melainkan pada hari pertama kuliah dengan saya. Sambil belajar teori, saya ajak mereka melihat sendiri dunia dan hadapi sendiri segala masalah. Makin kesasar makin bagus. Lama-lama ikatan itu lepas.
Sayap mereka membuka, tanpa disadari mereka mulai bisa terbang jauh. Satu hal yang dapat dipastikan adalah mereka akan mulai mengaktifkan otaknya. Dari situ, secara tidak sadar, mereka sudah memulai praktik manajemen yang sebenarnya. Selama ini, buku-buku sudah pasti menjelaskan segala teknik mengatasi masalah dengan amat jelas. Masalahnya, pernahkah mereka sendiri menggunakannya dalam kehidupan di dunia nyata? Faktanya pula, kebanyakan sarjana kita belum banyak yang mampu bekerja dengan baik meski di bangku perkuliahan mereka terlihat sangat berprestasi. Inilah yang disebut sarjana kertas dengan kehebatan memindahkan isi buku ke dalam lembar kertas ujian. Sebagai guru, saya merenungkan kehadiran saya dalam kehidupan mereka, yaitu apakah saya hanya menjadi pentransfer pengetahuan atau seorang pendidik. Saya menyadari betul bahwa pendidik bukanlah sekedar penyampai teori. Kemampuan mewadahi keingintahuan, memperbaiki watak dan karakter, membentuk masa depan mereka sama pentingnya dengan mempraktikkan teori. Masalahnya, maukah mereka berubah? Apakah perubahan ini diizinkan orang tua mereka yang percaya bahwa menjadi burung dara lebih baik daripada menjadi raja wali? Race to nowhere. Kita semua pernah sekolah. Demikian pula anak-anak kita. Di antara anak-anak itu, tentu saja ada anak yang berotak encer dan tidak banyak menemui masalah. Namun harus diakui, semakin hari sekolah semakin menakutkan. Bila ujian tiba, bukan hanya murid yang stres, guru dan orang tua pun gelisah. Bahkan setan hitam pun ikut gelisah. Jumlah siswa yang kerasukan di sekolah-sekolah semakin hari semakin besar sekali di sini, dan anehnya selalu terjadi menjelang ujian. Mungkinkah semua persoalan itu terletak pada sistem pendidikan yang disebut Vicky Abelus sebagai sebuah race to nowhere? Ya, seperti perlombaan besar yang muaranya ya nggak jadi apa-apa juga. Hidup kita jadi terbalik-balik. Yang sekolahnya dilalui dengan penuh kesungguhan bisa tidak jadi apa-apa. Sedangkan yang sekolahnya main-main malah bisa menjadi pejabat, politikus terkenal, atau bahkan pengusaha besar. Sulit kita melawan buku-buku populer yang mengajarkan cara-cara jalan pintas, cara gobloknya Bob Sadino berwirausaha, atau bahkan keluguan seorang motivator yang menyebutnya dengan judul besar di sampul depan buku karangannya, yaitu The Power of Malas. Sungguh ini sangat sulit. Mengapa sulit? Tentu bukan karena sekolah tidak penting, melainkan ada yang salah. Vicky Abelus gelisah. Sebagai ibu rumah tangga, dia tidak habis pikir mengapa putrinya yang berusia 12 tahun sakit secara fisik hanya karena sekolah. Selama 3 tahun, dia mencari jawabannya dengan mewawancarai anak-anak sekolah dan mahasiswa. Kumpulan wawancara itulah yang dijadikan Vicky sebagai film dokumenter yang diluncurkan tahun 2009. Di Amerika Serikat sendiri, film dokumenter itu memicu perpecahan. Namun, Vicky berhasil mencuri perhatian sehingga para politikus dan pendidik mau memperbaiki persekolahan. Di banyak sekolah, metode pengajaran dibongkar. Sekolah-sekolah yang terlalu mengedepankan hafalan mulai merombak diri dengan memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk berpikir. Mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia yang dianggap momok diubah menjadi mata pelajaran lab yang lebih fun. Anak didik dibuat belajar seperti seorang saintis berpikir, bukan menghafal. Namun di sekolah lain, guru-guru justru merasa sebaliknya, yaitu murid masih terlalu sedikit menghafal. Di sekolah-sekolah itu, kegelisahan terjadi karena guru menolak cara lain selain hafalan. Di Indonesia, selain kerasukan setan menjelang ujian, keributan juga terjadi saat seorang siswa SMAN 6 Bulungan Jakarta tewas terbunuh. Tawuran antar sekolah, bullying, aksi coret-coret sampai menyontek menjadi masalah sehari-hari.
Anak-anak yang gelisah tidak belajar dengan baik. Anak-anak kita paksa mempersiapkan masa depan melebihi kemampuan mereka. Orang tua yang berambisi mengirim anak-anak ikut les di sana-sini, bahkan mempengaruhi guru agar anaknya tidak mengalami kesulitan di sekolah. Di Amerika Serikat, orang tua murid yang telah tanda petik bertobat dalam membimbing anak-anak dengan cara pabrikasi berbicara lantang. Saya khawatir kelak anak-anak akan memperadilkan kita. Orang tua, karena telah mengambil masa kanak-kanak mereka. Maka ketika pemerintah di sini berencana mengurangi beban pelajaran siswa sekolah, ada rasa syukur di hati saya. Tetapi kalau pengurangan semata-mata dilakukan hanya untuk mengurangi jumlah subjeknya saja, bisa jadi kita akan bermuara ke nowhere juga. Apalagi kita mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan masa depan anak dengan mempertahankan subjek-subjek yang hanya akan disampaikan secara kognitif belaka. Pengalaman saya sebagai pendidik menemukan anak-anak yang pintar di sekolah belum tentu pintar di masyarakat. Dan kegagalan terbesar justru terjadi pada anak-anak yang dibesarkan dalam persekolahan menghafal. Padahal memorizing is not a good thinking. Menghafal bukanlah cara berpikir yang baik. Maka dari itu, mata pelajaran yang terlalu bersifat menghafal perlu kita renungkan kembali. Guru-guru harus dilatih ulang, sebab mereka sendiri telah dibentuk oleh sistem pendidikan menghafal yang sangat merisaukan. Guru dan murid harus berubah dari menghafal menjadi berpikir. Melatih manusia berpikir adalah masalah mendasar yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional. Berpikir yang baik akan menghasilkan karya-karya besar meski beresiko tersesat. Namun, bukankah hanya orang tersesat yang berpikir? Hanya orang-orang berpikirlah yang tidak mudah tertipu, tidak menjadi manusia sempit yang picik dan memikirkan diri atau kelompoknya sendiri saja. Dan tentu, orang yang berpikir akan menjadi manusia kreatif. Jadi bukan hanya mata pelajaran yang harus diperbaiki. Teknik mengajar dan isi mata pelajaran pun perlu disempurnakan. Saya kira pendidikan memang perlu disempurnakan, diperbaiki, termasuk cara berpikir guru dan orang tuanya. 80% belajar adalah non-formal. Kalau sebuah studi menemukan bahwa tempat belajar utama telah berubah, siapkah Anda berubah? Dulu, 80% pusat belajar adalah lembaga, sekolah, kampus, kursus. Sekarang, 80% pusat belajar itu justru ada di masyarakat, tempat kita menghabiskan waktu terbanyak. Saya tertegun saat didatangi remaja asal Papua yang jauh-jauh datang dari puncak pegunungan dan gagal berkompetisi untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Seperti para remaja dari Pulau Buru yang menumpang hidup di rumah seorang kerabat di daerah Bogor, atau para remaja dari Pulau Simeleu di Aceh yang jauh dan terpencil dan masih terbengong-bengong melihat pijaran lampu yang menyala tiada henti di Jakarta. Semua berharap bisa kuliah dan memperbaiki kehidupannya. Ternyata, untuk bisa sekolah tinggi itu bukan cuma perlu kegigihan. Pintunya tidak dibukakan seperti kita mengetuk pintu. Di sana ada kompetisi dan mungkin juga ketidakadilan bagi mereka yang datang dari daerah pedalaman dengan semangat merah putih. Sudah tidak bisa mencicipi subsidi BBM dan listrik, bertarung mendapatkan bangku sekolah milik pemerintah pun tidak bisa. Universitas negeri tentu punya jawabannya. Kami sudah buka pintu lewat jalur undangan. Kalau masih ada rasa ketidakadilan, ini tentu menunjukkan ada jurang antara kampus dengan rakyat yang memimpikan pendidikan, dan ini harus terus dijembatani.
Tetapi baiklah, kita kembali ke topik semula, yaitu bagaimana melatih para remaja yang gagal memasuki jalur pendidikan formal, tetapi tetap bergengsi dan tidak mempermalukan atau menjatuhkan self-esteem. Jauh-jauh datang dari pegunungan, dilepas sanak keluarga, mengapa kembali tanpa hasil? Dengan kata lain, harus ada kompensasi dari jerih payah. Dan pintu seperti ini sebaiknya harus dibuka lebar-lebar. Sayangnya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru disahkan di parlemen, jembatan ini tidak ada. Logika yang berkembang hanya mencari payung hukum sebagai pengganti BLU. Jadi undang-undang baru ini belum visioner. Dunia informal pada dasarnya sangat kaya dengan pengetahuan dan keterampilan. Namun dunia informal tidak memberi gengsi dan pengetahuan sebelum Anda berhasil. Beda benar bila Anda kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri. Biarpun tidak lulus atau jadi dokter biasa-biasa saja, sejak kuliah Anda sudah bisa pamer jaket, kirim foto dengan identitas kampus. Dunia informal, sebaliknya. Sekitar tahun 2012, saat mewawancarai calon-calon mahasiswa peserta program doktor di UI, saya pun menggali potensi mereka. Sayang sekali, saya harus katakan bahwa mereka masih berpikir ilmu pengetahuan hanya ada di kampus. Ketika saya tanyakan buku apa yang terakhir mereka baca, hampir semuanya sulit menyebutkannya. Padahal ijazah S1 dan S2 mereka bagus-bagus dengan indeks prestasi yang tinggi-tinggi. Tetapi mereka terakhir membaca buku saat kuliah di jalur formal. Come on. Tahukah Anda bahwa ilmu yang kita pelajari di kampus cepat tertinggal? Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan adu kejar antara dosen dan para penjelajah pengetahuan terus terjadi. Sebagian besar ilmu itu ada di dunia maya dan sebagian lagi ada di tangan orang-orang hebat. Saya pikir inilah saatnya bagi para social entrepreneur untuk membangun komunitas-komunitas pembelajaran yang bergengsi tinggi dan memberi dampak besar. Brandnya harus kuat agar para remaja tidak patah semangat, tetapi ilmunya harus lebih kuat lagi. Kalau di India saja, Banker Roy bisa membuat orang-orang buta huruf menjadi guru-guru yang hebat di bawah naungan Barefoot College. Tanda petik, akademi tanpa alas kaki, mengapa kita tidak bisa? Di desa Pare, Kediri, anak muda bisa membuat kampus Inggris yang menjadi alternatif IF atau LIA. Di Jember ada komunitas Jember Festival yang dikembangkan Dinar Faris, seorang Asoka Fellow, dan masih banyak lagi. Kalau dulu orang merasa bangga bisa bergabung dengan Guru Soekarno Putra di Suara Mahardika atau dengan Rendra di Bengkel Teater, sekarang orang-orang hebat juga harus turun meminjamkan strong brand yang mereka punya untuk menggantikan gelar ijazah dari UI, ITB, ITS, atau UGM kepada para remaja yang kehilangan pijakan. Latihlah anak-anak muda agar mereka bisa menjadi sama hebatnya dengan Anda. Hanya saja, tingkat keberhasilan seseorang di dunia informal sangat ditentukan oleh karakter informalitas yang mengacu pada kekuatan individu. Di dunia informal, tidak ada absensi, petugas kebersihan, ruang kelas dengan jam yang tertata, pengajar yang terstruktur, dan seterusnya. Juga tidak ada ijazah. Jadi, semua tergantung Anda. Tergantung ikatan batin dengan tokoh, disiplin diri, daya juang, kejujuran, assertiveness, dan tentu saja impian Anda. Anda tinggal menentukan mau jadi pengekor seumur hidup atau menjadi pelopor, pembaru. Sebaliknya, di dunia formal, Anda wajib belajar segala hal, baik yang relevan maupun kurang relevan buat hidup Anda, dan tentu saja serba kognitif. Anak-anak muda, datangi tokoh-tokoh idola Anda dan tagihlah komitmen mereka.
Kalian bisa sekedar numpang tidur di sana, tetapi bayarlah dengan kesungguhan dan kerja keras. Jangan berpikir masa depan hanya ada di dunia formal. Saya sendiri sedang berevolusi dari kampus UI ke rumah perubahan. Saya yakin ribuan orang siap mengeksplorasi dunia informal untuk kemaslahatan bersama. Perbaiki sekolah. Saya pernah diminta berbicara di hadapan para guru SMP SMA Kanisius tentang apa yang harus disikapi untuk membentuk generasi baru. Sebelumnya saya juga sudah berbicara hal yang sama di SMA Al-Izhar High Scope dan SMAN 1 Gianyar. Apa yang menjadi keprihatinan orang tua dan guru? Pertama, mereka ingin mengklarifikasi benar atau tidak pendidikan di Indonesia adalah yang terberat di dunia. Kedua, mereka ingin mengetahui mengapa anak-anak kita hanya berhenti sampai di level juara Olimpiade Matematika dan Fisika. Ketiga, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan tingkat keberhasilan anak didik? Meski tidak tahu apakah kita masuk kategori tanda petik saya harus menyampaikan bahwa pendidikan dasar dan menengah kita memang berat. Saking beratnya, seorang ketua yayasan pada sebuah pendidikan swasta sempat memeriksa isi tas anak-anak TK dan SD kelas 1 di Jakarta, dan dia mengatakan rata-rata seorang bocah kecil membawa beban berupa buku dan alat tulis seberat 2,5 kg. Selain jumlah pelajaran yang diwajibkan Undang-Undang Sisdiknas terlalu banyak, dalam kurung 16-20, buku-buku pelajaran yang harus dibeli orang tua dari sekolah rata-rata juga terlalu tebal, dengan kualitas isi yang masih perlu dipertanyakan. Sebagai orang tua yang membimbing anak sendiri dalam belajar, saya menemukan rumus-rumus yang tidak konsisten dan membingungkan antara halaman yang satu dengan halaman-halaman berikutnya pada buku yang sama. Sudah begitu, sebagian besar guru ternyata mengaku kesulitan memilih rumus-rumus mana yang benar. Jadi rumus yang benar dan salah seringkali sama-sama diajarkan. Tidak banyak guru yang menyadari 80% isi sebuah buku intinya hanya berada pada 20% dari jumlah halamannya. Akibat ketidaktahuan ini jelas fatal, yaitu seluruh isi buku dijejalkan pada kepala anak didik. Meski dari 16-20 mata pelajaran yang diajarkan di SMA, dalam kurung seorang wali murid SMK menyebutkan anaknya diberi 28 mata pelajaran, hanya 6 mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional. 10 hingga 14 guru pada mata pelajaran lainnya berebut masuk ke dalam otak anak-anak dengan cara yang sama. Mereka semua ingin mata pelajarannya berperan sama kuat dengan mata pelajaran yang diuji secara nasional. Lengkaplah sudah penderitaan anak-anak sekolah Indonesia. Semua guru menganggap pelajarannya penting. Sepenting itulah mereka bisa membuat anak tidak naik kelas hanya karena nilai mata pelajaran geografi di bawah 6 atau harus mengulang. Ada banyak guru yang beranggapan mengulang berarti bodoh dan nilainya harus di bawah rata-rata murid lain. Kalau rata-ratanya 6, yang mengulang otomatis diberi nilai di bawah 6 tanpa diperiksa. Guru-guru kita masih beranggapan kalau murid ditekan, anak-anak akan menjadi lebih respek, lebih rajin, atau lebih hebat. Padahal itu hanya mencerminkan egonya yang teramat besar dan dapat berakibat buruk bagi setiap anak didik. Mata-mata pelajaran yang, harus saya katakan, dapat dibuat lebih rileks dan fun, telah diubah menjadi momok yang menakutkan. Dia dijadikan setara dengan ilmu pasti yang syarat rumus dan padat. Dia berebut perhatian yang sama dengan mata-mata pelajaran yang diuji secara nasional. Disajikan terlalu serius dan berakibat hilangnya esensi yang mau dicapai. Untuk mengatasi hal ini,
Saya menyarankan guru-guru pandai memilih esensi dari sebuah buku dan mulai membuat pelajaran-pelajarannya disampaikan dengan cara yang lebih fun dan menyenangkan. Ini tentu kabar yang menggembirakan. Meski sering kalah dalam bidang-bidang lain, kita sering menyaksikan anak-anak asuhan Profesor Yohanes Surya membawa medali emas Olimpiade Matematika dan Fisika. Pertanyaannya, kemana setelah itu? Apakah mereka akan mendapatkan hadiah Nobel atau menemukan teori-teori baru? Meski semua itu dicapai dengan kerja keras, harus saya kabarkan bahwa beban ilmu yang kita berikan di sini memang sangat tinggi. Sekedar Anda ketahui saja, aljabar yang kita pelajari di level SMP di sini ternyata baru diajarkan pada level SMA di negara-negara lain. Bahkan sewaktu saya mengambil program S3 di Amerika Serikat dan menjadi asisten profesor dengan mengajar di program S3, saya melihat anak-anak di Amerika Serikat baru mendapatkan diferensial atau integral di tingkat universitas. Kita mengajarkan topik itu bersama dengan topik mengenai matriks sejak di bangku SMA. Seringkali saya ingin mengulangi kalimat yang pernah saya sampaikan bahwa saya tidak komplain kalau dengan ilmu yang sangat tinggi itu kita sudah sampai di bulan atau Venus dan bisa membuat otomatis kelas dunia. Kenyataannya ternyata tidak demikian. Untuk menjadi penerima hadiah Nobel atau menjadi ahli matematika yang hebat, anak-anak itu harus memiliki keterampilan menulis yang hebat dan kemampuan mengelola frustasi yang kuat. Sayangnya, beberapa sekolah yang sering juara Olimpiade malah melarang guru-gurunya mendalami keterampilan menulis. Kalau anak-anak itu hanya jagoan mengolah rumus dan otak kanannya tidak dilatih, mereka juga tidak akan menjadi orang hebat untuk diri mereka sendiri. Mereka akan frustasi karena tidak ada pengakuan. Akhirnya, saya harus menutup tulisan ini dengan mengajak para guru memeriksa kembali. Benarkah cara-cara yang ditempuh sekarang akan melahirkan manusia hebat? Manusia hebat bukanlah manusia yang memperoleh nilai mata pelajaran yang tinggi, melainkan manusia berkarakter kuat, dapat dipercaya, mudah diterima, memiliki growth mindset, berjiwa terbuka, dan pandai mengungkapkan isi pikirannya dengan baik. Kalau ini sudah jelas, buat apa membuang waktu sia-sia? Sekolah, untuk apa? Kita pernah membaca tentang berita betapa sulitnya anak-anak kita mencari sekolah. Masuk universitas pilihan, susahnya setengah mati. Kalaupun diterima, bak lolos dari lubang jarum. Sudah masuk, ternyata banyak yang salah kamar. Sudah sering saya mengajak dialog mahasiswa yang bermasalah dalam perkuliahan. Begitu digali, mereka selalu mengatakan mereka masuk jurusan yang salah. Demikianlah, diterima di PTN masalah, tidak diterima juga masalah. Kalau ada uang, bisa kuliah di mana saja. Bagaimana kalau tidak punya uang? Hampir semua orang ingin menjadi sarjana, bahkan masuk program S2. Jadi, birokrat atau jenderal pun sekarang banyak yang ingin punya gelar S3. Persoalan seperti itu saya hadapi waktu lulus SMA sekitar 30 tahun yang lalu dan ternyata masih menjadi masalah hari ini. Bahkan sekarang, memilih SMP dan SMA pun sama sulitnya. Mengapa hanya soal memindahkan anak ke sekolah negeri lain karena pindah rumah saja biayanya begitu besar? Padahal, bangku sekolah masih banyak yang kosong. Masuk sekolah susah, pindah juga sulit. Diterima di perguruan tinggi untung-untungan, cari kerja susahnya minta ampun. Lengkap sudah masalah kita. Kalau kita sepakat sekolah adalah jembatan untuk mengangkat kesejahteraan dan daya saing bangsa, mengapa dibuat sulit? Lantas apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi untuk apa sekolah di negeri yang serba sulit ini?
Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat berkuasa, PM Malaysia Mahathir Mohamad sadar betul pentingnya pembangunan SDM. Dia pun mengirim puluhan ribu sarjana mengambil gelar S2 dan S3 ke berbagai negara maju. Hal serupa juga dilakukan Cina. Tidak sampai 10 tahun, lulusan terbaik itu sudah siap mengisi perekonomian negara. Hasilnya bisa Anda lihat sekarang. BUMN di negara itu dipimpin orang-orang hebat. Demikian pula perusahaan swasta dan birokrasinya. Perubahan bukan hanya sampai di situ. Orang-orang muda yang kembali ke negerinya secara masif mereformasi sistem pendidikan. Tradisi lama yang terlalu kognitif dibongkar. Old ways teaching yang terlalu berpusat pada guru dan papan tulis, serta peran brain memory, hafalan dan rumus yang dominan mulai ditinggalkan. Mereka membongkar kurikulum, memperbaiki metode pengajaran, dan sebagainya. Tidak mengherankan kalau sekolah-sekolah di berbagai belahan dunia pun mulai berubah. Di Belanda, saya sempat terbengong-bengong menyaksikan bagaimana universitas seterkenal Erasmus begitu mudah menerima mahasiswa. Semua warga negara punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Jadi mereka yang mendaftar harus kami terima, ujar seorang dekan di Erasmus. Beda benar dengan universitas negeri kita yang diberi privilege untuk mencari dan mendapatkan lulusan SMA yang terbaik. Seleksinya sangat ketat. Lantas bagaimana membangun bangsa dari lulusan yang asal masuk ini? Mudah saja, ujar dekan itu. Kita potong pada tahun kedua, masuk tahun kedua, angka drop out tinggi sekali. Disinilah kita baru bicara kualitas, sebab walaupun semua orang bicara hak, soal kemampuan dan minat bisa membuat masa depan berbeda, ujarnya. Hal senada juga saya saksikan hari-hari ini di Selandia Baru. Meski murid-murid yang kuliah sudah dipersiapkan sejak di tingkat SMA, angka drop out mahasiswa tahun pertama cukup tinggi. Mereka pindah ke politeknik yang hanya butuh 1 tahun kuliah. Saya lebih terkejut saat memindahkan anak bersekolah SMA di Selandia Baru. Sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah terbaik, masuk dalam 10 besar nasional dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu masing-masing. Ikut tur keliling sekolah, menanyakan kurikulum, dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan. Di luar dugaan saya, pindah sekolah ke sini pun ternyata begitu mudah. Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah kita yang terlalu kognitif, dengan guru-guru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai rata-rata di atas 80. Dalam tanda kurung, betapapun stresnya mereka, dan sebaliknya memandang rendah terhadap murid aktif tetapi tidak menguasai semua subjek. Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan menyalin isi buku dan catatan. Entah di mana keguruan itu muncul kalau sekolah tidak mengajarkan critical thinking. Kita mengkritik lulusan yang biasa membebek, tetapi tidak berhenti menciptakan bebek-bebek dogmatik. Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, mungkin guru-guru kita akan menganggap sekolahnya begitu bagus. Mohon maaf, ternyata tidak demikian. Jangankan dibaca, diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran anak dari daerah terpencil pun di Indonesia bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar, ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan ditentukan inputnya? Itu ada benarnya, tetapi bukan segala-galanya, ujar putra sulung saya yang kuliah di Auckland University tahun ketiga.
Maksudnya, tes masuk tetap ada, tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di tingkat SMA, mereka hanya diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran wajib atau compulsory, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Pada 2 mata pelajaran ini pun mereka punya 3 kategori, yaitu akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan. Sekolah dilarang hanya menerima anak-anak bernilai akademis tinggi karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak. Khususnya, sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Mereka hanya super di kedua kelas itu. Di kelas lain mereka berbaur. Dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif semata. Selebihnya hanya ada 4 pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masing-masing. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi dokter, biologi dan ilmu kimia wajib dikuasai. Bagi yang akan menjadi insinyur, wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom, wajib mendalami akuntansi, statistik, dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tidak perlu belajar biologi dan fisika. Beda benar dengan anak-anak kita di sini yang harus mengambil 16 mata pelajaran di tingkat SMA dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketuntasan minimal. Tanda kurung KKM. Bayangkan, bukankah cita-cita pembuat kurikulum itu hebat sekali? Mungkin dia manusia super. Seorang lulusan SMA, tahun pertama harus menguasai 4 bidang sains, yaitu biologi, ilmu kimia, fisika, dan matematika. Lalu 3 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, dan 1 bahasa lain. Ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer. Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan, stressful, banyak korban kesurupan, terbiasa menyontek, dan sebagainya. Harus diakui, kurikulum SMA kita sangat berat. Sama seperti kurikulum program S1 20 tahun yang lalu yang sejajar dengan program S1 yang digabung hingga S3 di Amerika. Setelah direformasi, kini anak-anak kita bisa lulus sarjana 3 tahun. Padahal dulu butuh 5 tahun. Dulu program doktor menyelesaikan di atas 100 SKS sehingga hampir tidak ada yang lulus. Kini seseorang bisa lulus doktor dalam 3 tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian, tetapi tidak ada masalah kok. Di mana masalahnya? Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal. Anak-anak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan, tetapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, tetapi dari segala resource. Ilmu belajar menjadi lebih penting daripada apa yang sedang dipelajari itu sendiri, sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tidak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan, tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru, lifelong learning. Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di Westlake Boys School di Auckland mengatakan, kami sudah meninggalkan old ways teaching sejak 10 tahun yang lalu. Makanya sekolah sekarang harus memberikan lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tidak bisa dikunyah. Guru kami berubah. Metode diperbaharui. Fasilitas baru dibangun. Masih banyak yang ingin saya diskusikan, tetapi sampai di sini ada baiknya kita berefleksi sejenak. Untuk apa kita menciptakan sekolah dan untuk apa kita bersekolah? Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan lebih dalam lagi, dan semoga anak-anak kita mendapatkan masa depan mereka yang lebih baik. 2 jenis guru. Pada hari pendidikan lalu,
saya bertemu dengan dua jenis guru. Guru pertama adalah guru kognitif, sedangkan guru kedua adalah guru kreatif. Guru kognitif sangat berpengetahuan. Mereka hafal segala macam rumus, banyak bicara, banyak memberi nasihat, tetapi sayangnya sedikit sekali mendengarkan. Sebaliknya, guru kreatif lebih banyak tersenyum, tetapi tangan dan badannya bergerak aktif. Setiap kali diajak bicara, dia mulai dengan mendengarkan, dan saat menjelaskan sesuatu, dia selalu mencari alat peraga. Entah itu tutup pulpen, botol plastik, air mineral, kertas lipat, lidi, atau apa saja. Karena jumlahnya hanya sedikit, guru kreatif jarang diberi kesempatan berbicara. Dia tenggelam di antara puluhan guru kognitif yang bicaranya selalu melebar kemana-mana. Mungkin karena guru kognitif tahu banyak, sedangkan guru kreatif berbuatnya lebih banyak. Guru kognitif. Guru kognitif hanya mengajar dengan mulutnya. Dia berbicara panjang lebar di depan siswa dengan menggunakan alat tulis. Guru-guru ini biasanya sangat bangga dengan murid-murid yang mendapat nilai tinggi, disiplin belajar, rambutnya dipotong, rapi, bajunya dimasukkan ke dalam celana atau rok, dan hafal semua yang diajarkannya. Bagi guru kognitif, pusat pembelajaran ada di kepala manusia, yaitu brain memory. Asumsinya, semakin banyak yang diketahui seseorang, semakin pintarlah orang itu, dan semakin pintar akan membuat seseorang memiliki masa depan yang lebih baik. Guru kognitif adalah guru-guru yang sangat berdisiplin. Mereka sangat memegang aturan atau meminjam istilah para birokrat, PNS, sangat patuh pada tupoksi. Saya sering menyebut mereka sebagai guru kurikulum. Kalau di silabus tertulis buku yang diajarkan adalah buku X dan bab-bab yang diberikan adalah bab 1 sampai 12. Mereka akan mengejarnya persis seperti itu sampai tuntas. Karena ujian masuk perguruan tinggi adalah ujian rumus, guru-guru kognitif ini adalah kebanggaan bagi anak-anak yang lolos masuk di kampus-kampus favorit. Kalau sekarang, mereka adalah kebanggaan bagi siswa-siswa peserta UN. Sayangnya, sekarang banyak ditemukan anak-anak yang cerdas secara kognitif, sulit menemukan pintu bagi masa depannya. Anak-anak ini tidak terlatih menembus barikade masa depan yang penuh rintangan. Lebih dinamis ketimbang masa lalu, kaya dengan persaingan, dan tahan banting. Saya sering menyebut anak-anak produk dari guru-guru kognitif ini ibarat kereta api Jabodetabek yang hanya berjalan lebih cepat daripada kendaraan lain karena jalannya diproteksi, bebas rintangan. Beda benar dengan kereta super cepat Shinkansen yang memang cepat. Yang satu hanya menaruh lokomotif di kepalanya saja, sedangkan yang satunya lagi selain di kepala. Lokomotif ada di seluruh roda besi dan relnya. Guru kreatif. Guru kreatif adalah guru yang kerap dianggap aneh di belantara guru-guru kognitif. Sudah jumlahnya sedikit, mereka seringkali kurang peduli dengan tupoksi dan silabus. Mereka biasanya juga sangat toleran terhadap perbedaan dan cara berpakaian siswa. Tetapi mereka sebenarnya adalah guru yang bisa mempersiapkan masa depan anak-anak didiknya. Mereka bukan sibuk mengisi kepala anak-anaknya dengan rumus-rumus, tetapi membongkar anak-anak didik itu dari segala belenggu yang mengikat mereka. Belenggu-belenggu itu bisa jadi ditanam oleh para guru, orang tua, dan tradisi, seperti tampak jelas dalam membuat gambar. Dalam kurung, pemandangan gunung, 2 buah matahari, di antara keduanya awan, sawah, dan sebagainya. Atau belenggu-belenggu lain yang justru mengantarkan anak-anak pada perilaku selfish, egosentrisme, merasa paling benar, sulit bergaul, mudah panik, mudah tersinggung, kurang berbagi, dan sebagainya. Guru-guru ini mengajarkan life skills, bukan sekedar soft skills.
apalagi hard skills. Berbeda dengan guru kognitif yang tidak punya waktu berbicara tentang kehidupan, mereka justru bercerita tentang kehidupan yang didiami anak didik. Namun, lebih dari itu, mereka aktif menggunakan segala macam alat peraga. Bagi mereka, memori tidak hanya ada di kepala, melainkan ada di seluruh tubuh manusia. Memori manusia yang kedua ini dalam biologi dikenal sebagai mielin, dan para neuroscientist modern menemukan mielin adalah lokomotif penggerak. Dalam kurung muscle memory. Di dalam ilmu manajemen, mielin adalah faktor pembentuk harta tidak terlihat atau intangible yang sangat vital seperti gestur, bahasa tubuh, kepercayaan, empati, keterampilan, disiplin diri, dan sebagainya. Saat bertemu dengan guru-guru kognitif, saya sempat bertanya apakah mereka menggunakan alat-alat peraga yang disediakan di sekolah. Saya terkejut, hampir semua guru bilang tidak perlu. Semua sudah jelas ada di buku. Bahkan beberapa orang tidak tahu bahwa di sekolahnya sudah menyediakan mikroskop dan alat-alat bantu lain. Sebaliknya, guru-guru kreatif mengatakan, kalau tidak ada alat peraga, kita akan buat sendiri dari limbah. Kalau perlu, kita ajak siswa turun ke lapangan mengunjungi lapangan. Kalau tidak bisa mendatangkan bapak ke dalam kelas, kita ajak siswa ke rumah bapak, ujarnya. Saya tertegun. Seperti itulah guru-guru yang sering saya temui di negara-negara maju. Di sana, lebih banyak guru kreatif daripada guru kognitif. Mereka tidak bisa mencetak juara olimpiade matematika atau fisika, tetapi mereka mampu membuat generasi muda menjadi inovator, entrepreneur, dan CEO besar. Mereka kreatif dan membukakan jalan menuju masa depan. Saat membuat disertasi di University of Illinois, para guru besar saya bukan memaksa saya membuat tesis apa yang mereka inginkan, tetapi mereka menggali dalam-dalam minat dan objektif masa depan saya. Sewaktu saya bertanya, mereka menjawab, Anda tidak memaksakan badan Anda pada baju kami, tetapi kami hanya membantu setiap orang untuk membuat bajunya sendiri yang sesuai dengan kebutuhannya. Itulah akhir dari buku ini. Lumayan, meski ada beberapa yang diulang-ulang. Gak apa-apa, itu sangat menginspirasi sekali buku ini. Terima kasih. Saya akan membacakan profil penulis, Pak Renald Kasali PhD, guru besar FEUI, praktisi manajemen dan penulis rangkaian buku perubahan dan manajemen. Saat buku ini ditulis, Renald Kasali tengah memimpin sebuah social enterprise, yaitu rumah perubahan dan komisaris pada beberapa perusahaan. Ia mempunyai relasi yang kuat pada dunia usaha dan sektor pemerintah. Setelah menyelesaikan program doktornya dari University of Illinois at Urbana dan Campaign USA, ia banyak terlibat dalam berbagai program dengan Harvard Business School dan Yale School of Management. Ia juga banyak diminta nasihatnya oleh dunia usaha untuk mendampingi proses transformasi dan melatih para top eksekutif. Training centernya di kawasan seluas 5 hektar di tengah-tengah perkampungan yang asri di Desa Jati Murni, Bekasi. Setiap hari ramai didatangi para eksekutif dan tokoh-tokoh perubahan di sana. Saat ini bukunya yang berjudul Self-Driving telah menginspirasi banyak orang, disusul dengan buku-buku lainnya yang juga menjadi national bestseller, yaitu Reinventing, Change Leadership, dan Course to Blessing. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Wow, cukup panjang, ada 5 bab atau 5 bagian buku ini. Sampai ketemu di buku lainnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sakung Tumati, Shalom, salam kebajikan, dah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.